Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال أيضا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم وبلغ الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudaraku, dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan berbagai macam nikmat, baik nikmat Islam, nikmat ihsan, lebih-lebih nikmat umur yang panjang, sehingga dapat kita beraktivitas sehari-hari, rutinitas kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tentunya untuk taqarrub ala Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kedua kita, sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang terbaik, sebagaimana disinyalir dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada contoh yang terbaik, ada teladan yang perlu kita ikuti sehingga hidup kita berkah, hidup kita penuh kemuliaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan yang penuh mubarakah ini, saya akan mencoba menjelaskan atau menyampaikan berkaitan dengan dahsyat manfaat zikir. Kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memerintahkan kita untuk senantiasa berzikir, untuk senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya, sebagaimana disinyalir dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir, dengan mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Saudaraku dimanapun Anda berada, yuk marilah kita senantiasa berzikir setiap detik, setiap hari kita, untuk berzikir, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa orang yang berzikir, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghindarkan dari godaan syaitan. Barang siapa orang yang berzikir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanaman syurga nanti. Barang siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah senantiasa akan mengangkat derajat manusia tersebut. Barang siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah senantiasa akan memberikan ketenangan dan kegembiraan dalam hati seseorang ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sering mengingat Allah, sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dimanapun Anda berada, oleh karena itu, sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas, bahwa seseorang yang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diikuti oleh syaitan, selalu diikuti hati oleh syaitan. Apabila dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syaitan dan iblis itu senantiasa menyelinap dan bersembunyi. Akan tetapi ketika hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika anak cucu Adam, dia tidak berzikir kepada Allah, dia tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditanamkan was-was di dalam dirinya, yaitu iblis akan menanamkan was-was, keraguan-raguan dalam diri seseorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama anak cucu Adam. Saudaraku dimanapun Anda berada, oleh karena itu marilah kita senantiasa untuk
senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disinyalir dalam Al-Qur'an suratul Baqarah, surah yang kedua, juz yang kedua. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah aku. Fadhkuruni. Niscaya aku akan mengingatmu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ruginya kita senantiasa untuk berzikir, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak zikir kita sehingga hati kita menjadi tentram, hati kita menjadi tenang. Saudaraku dimanapun Anda berada, kalau ada seseorang karena dia zikirnya agak kurang dalam kehidupan sehari-hari sehingga hatinya menjadi berat, permasalahan-permasalahan dihadapi sangat sulit. Akan tetapi ketika dia ditanamkan zikir kepada Allah, dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pasti akan menjadi tenang dan tentram. Kita melihat seorang pemuda, ya, seorang pemuda mungkin bisa dikatakan di sini adalah saudara pemuda seperti kurang lebih Pak Heri misalnya, masya Allah, Pak Rohadi dan Pak Najib misalnya, seorang pemuda dia bertemu seorang syekh misalnya. Untuk apa? Dia meminta fatwa, meminta pembelajaran dari syekh. Ya syekh, saya ini mempunyai masalah yang sangat rumit, yang sangat sulit. Syekh tersebut karena dia berada di pinggir danau dan seorang syekh tidak menjawab. Akan tetapi seorang syekh tadi memanggil seorang pemuda untuk apa? Yaitu untuk berkeliling di sekitar danau tersebut. Dan seorang syekh tadi memberikan gelas dan mengambil air segelas dan diberikan garam di dalam gelas tersebut dan disuruh minum seorang pemuda. Apa kata seorang pemuda? Mana mungkin, ini adalah tentu asin dong. Akan tapi minum aja. Seorang syekh mengatakan minum saja. Seorang pemuda langsung minum dan langsung dimuntahkan. Asin, ya asin. Namanya juga garam. Nah setelah itu gimana rasanya? Asik, asin, betul. Nah setelah itu seorang syekh ditumpah kembali airnya dan seorang syekh menaburi garam di lautan, di danau tersebut, dan disuruh seorang pemuda tadi mengambil air kembali segelas dan gelas yang sama untuk mengambil air di danau tersebut. Dan seorang pemuda mencoba meminum kembali. Bagaimana rasa air tersebut? Rasanya tawar. Ya Allah ya Rahman. Artinya apa? Kalau hati kita sesempit gelas ini, seperti gelas ini, makanya akan sulit dalam menghadapi. Tetapi kalau hati kita menjadi luas seperti danau tersebut, sesuatu apapun kita, masalah apapun, seberat apapun kita hadapi, bisa kita hadapi dengan sebaik mungkin karena hati kita seluas danau tersebut. Subhanallah. Oleh karena itu, yuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, senantiasa menanamkan zikir, mengingat Allah kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hidup tentram, hidup menjadi damai, hidup menjadi gembira, riang, senang, dan hati kita senantiasa dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Jikalau ada kesalahan, datangnya dari saya pribadi. Jikalau ada kebenarannya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada gadis yang tartak, tiada manusia yang sempurna. Hasbuban habil musyashin. Manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.